Shalom, selamat siang anak-anak Sir. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali. Kita sama-sama belajar. Ya, pelajaran kita hari ini adalah lanjutan dari materi yang telah kita pelajari. Allah pembaharu kehidupan. Ya, pada bab yang ke-12. Bahan Alkitab, kitab 2 Korintus 5 ayat 17, kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sebelum lebih lanjut lagi kita mempelajari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh belajar bersama-sama. Dengan kami belajar, maka kami akan memperoleh pengertian, pengetahuan tentang dampak dari pembaharuan Allah bagi orang percaya. Tuhan Yesus, kami berdoa, berikanlah berkat-berkat-Mu kepada guru-guru kami, orang tua kami, bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak Sir, kita mempelajari tentang dampak dari pembaharuan Allah bagi orang percaya. Sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus telah berjanji. Ia menjanjikan kepada murid-muridnya bahwasanya akan datang Roh Kudus. Ya. Nah, Roh Kudus inilah yang akan mendampingi murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam kebenaran. Nah, jadi janji ini dipenuhi oleh Tuhan Yesus ya pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun kepada para murid-muridnya dan orang-orang percaya. Nah, kamu dapat membaca kisah ini dalam Kisah Para Rasul 1 dan 2. Nah, anak-anak Sir, dampak kepercayaan kepada Allah yang membaharui hidupmu melalui Roh Kudus adalah yang pertama, yakin bahwa Allah berkuasa atas hidupmu dan bahwa kekuasaannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang kedua, kuasa Allah melalui Roh Kudus juga dapat memperbaharui cara berpikir dan bertindak kamu yang lebih banyak mengacu pada keinginan daging menjadi mengacu pada keinginan Roh Kudus sebagaimana tercantum dalam buah roh. Yang ketiga, kamu percaya bahwa Allah sedang bekerja dalam sejarah umat manusia. Pekerjaan itu tidak hanya membaharui, namun mentransformasi dan memulihkan semua hubungan yang telah rusak oleh dosa. Dan yang terakhir, kamu menjadi percaya bahwa manusia menjadi mitra Allah dalam mengubah wajah dunia yang carut-marut oleh berbagai penindasan, kemiskinan, dan ketidakadilan menjadi dunia yang lebih berkeadilan, berani berkata benar dan membela kebenaran, solider terhadap penderitaan orang lain dan manusiawi. Menurut Van Niftrik dan Bolan, pembaharuan hidup manusia tidak terlepas dari keselamatan yang telah dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus. Pembaharuan hidup tidak boleh terlepas dari aspek percaya. Hanya orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus sajalah yang akan mengalami pembaharuan hidup. Artinya pembaharuan hidup manusia tidak terlepas dari keselamatan yang telah dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi, awal orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah percaya. Ya. Jadi, orang yang ingin menerima keselamatan adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak Sir, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita mau hidup kita ini diubahkan. Kita mau mengalami satu pembaharuan daripada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Sir, inilah materi pembelajaran yang boleh kita pelajari bersama-sama. Anak-anak Sir, ini ada tugas yang harus kamu kerjakan. Tugas ini dapat kamu kerjakan
caranya lihat dampak pembaharuan Allah bagi orang percaya. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, jadi untuk dapat menjawab tugas ini, lihat dampak pembaharuan Allah bagi orang percaya. Ya, tadi yang pertama bahwasanya Allah tidak dibatasi, ya, kuasa Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, di situ kamu bisa menjawab. Nah, dalam kaitannya dengan poin A di atas, apa yang dapat kamu lakukan sebagai remaja SMA kelas 10? Nah, begitu seterusnya. Lihat poin A, poin B, poin C, poin D. Jadi, inilah tugas yang saya berikan. Silakan lihat kembali buku paketmu. Nah, kalau kurang jelas, bertanya kepada Sir. Nah, anak-anak Sir, inilah materi pembelajaran kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami telah belajar bersama-sama. Kami dapat mengerti bahwasanya dampak bagi orang percaya adalah bahwasanya Engkau Tuhan, kekuasaanmu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan Roh Kudus yang akan mengubah cara berpikir kami, dan juga Tuhan mengajarkan kami bagaimana kami untuk menyatakan kebenaran, peduli kepada sesama kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama belajar. Inilah Tuhan doa kami. Kami memohon kepadamu, pulihkan bangsa dan negara kami. Lalukanlah Tuhan virus corona dan pulihkan bumi kami. Itulah yang menjadi permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.